Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang dilanda banjir pada Senin lalu saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang sebelumnya sempat mengungsi di musola sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Warga Pelabuhan Ratu bersama-sama membersihkan sisa material banjir karena hampir seluruh rumah dipenuhi lumpur dan sampah. Selain rumah, fasilitas umum seperti jembatan, akses jalan, warga pun ikut rusak. Warga berharap ada perbaikan secepatnya dari pemerintah terkait kerusakan yang diakibatkan banjir. Ini surut mungkin tadi sekitar malam jam 9-an. Jam 9 malam baru surut. Baru surut. Oke. Kalau waktu banjir itu pada ngungsi, Pak? Iya, kalau kemarin kan kita sempat evakuasi dari dibantu sama tim BNPB sama tim SAR dengan Kapolsek juga, tim dari Kapolres sama dari tim Ngungsinya kemana? Kita mengungsi sementara ke Masjid Al Hidayah. Masjid. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda banjir bandang akibat air sungai Cikaso meluap. Sementara itu, evakuasi terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu dilakukan oleh tim SAR gabungan. Video amatir merekam kejadian saat sebuah mobil terseret derasnya arus sungai Cikaso, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mobil nekat melintas meskipun warga setempat sudah memperingatkan bahaya derasnya arus banjir. Pengemudi kendaraan ini selamat meskipun mobil terguling dan terbawa banjir. Sejumlah mobil juga terseret banjir bandang di wilayah Desa Cerugluhur, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi. Banjir bandang mengakibatkan 6 unit mobil minibus terseret banjir. Kendaraan yang terparkir nampak tak kuat menahan derasnya air banjir hingga terseret dan mengalami kerusakan. Data sementara dari BPBD Sukabumi mencatat 20 kecamatan terdampak dan 2 jalan provinsi tertutup banjir. Memang di 2 hari ini Kabupaten Sukabumi mungkin sampai pukul ini sudah 24 jam Sukabumi diguyur hujan dan merata di seluruh Kabupaten Sukabumi, sehingga dampak-dampaknya tentunya di bagian hilir yang menjadi muara itu diantaranya Pelabuhan Ratu, kemudian ibu kota, juga ada 20 kecamatan yang terdampak tersebar di 27 desa, sementara data ini yang kami terima pada pukul 13 siang ini. Kemudian juga kami juga masih mendata kejadian-kejadian yang paling penting ada 2 ruas jalan provinsi yang hari ini tidak bisa diakses. Sementara, evakuasi terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Evakuasi dilakukan dari rumah warga menuju lokasi aman banjir sehingga warga mengungsi sementara. Proses evakuasi menggunakan tandu dan perahu karet menyisir permukiman warga. Dari data sementara Basarnas, saat ini sudah ada 24 warga telah dievakuasi karena rumahnya terendam banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Shan dan Insan Maulana di sejumlah titik bencana banjir di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Edwin di Sukabumi, Jawa Barat. Edwin, hingga saat ini bagaimana kondisi daerah terutama di Kabupaten Sukabumi yang terdampak banjir hingga siang hari ini? Ini merupakan salah satu dampak dari banjir bandang yang memang melanda Kabupaten Sukabumi. Namun memang banjir bandang ini tidak dapat datang dengan sendirinya, yakni dengan hujan deras. Nah, memang berdasarkan dialog kami bersama dengan para korban yang tadinya saya wawancara di Kecamatan Pelabuhan Ratu maksud kami, memang menyatakan bahwa sejak 3 hari lalu hujan deras terus mengguyur Kabupaten Sukabumi. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, di sini terdapat proses untuk pengerukan jalan karena memang jalan ini merupakan jalan akses nasional seperti itu, yakni Jalan Kiara 2 menuju ke Jalan Kiara 2 yang berada di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Dan ini merupakan dampak
dari keseluruhan baik hujan deras yang kemudian menjadi banjir bandang dan begitu pula dengan beberapa akses yang tertutup karena adanya tanah longsor. Nah, saudara dapat dari pantauan di lapangan sendiri memang untuk longsor ini sendiri dari gambar yang terlihat di layar kaca dari saudara sekalian sampai ke atas ke arah atas ke Jalan Kiara 2 memang kurang lebih ada 4 sampai 5 longsor lain yang berarti ada 4 sampai 5 kali tim liputan Kompas TV harus berhenti untuk memastikan akses ini terputus sampai di tahap yang mana. Nah, bergeser dengan bencana banjir bandang yang melanda kemarin di Kabupaten Sukabumi. Nah, tadi kami kurang lebih 2 km sampai 3 km dari tempat kami melaporkan sekarang, kami sempat mewawancarai salah satu korban terdampak dari banjir bandang, yakni yang berada di Kampung Gumelar, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang memang menyatakan mereka merasakan banjir bandang dan cukup kaget karena adanya banjir bandang yang begitu cepat terjadinya. Memang mereka sudah mengantisipasi adanya banjir. Karena apa? Karena memang 1 sampai 2 hari lalu banjir sudah sampai di Betis. Namun ketika kemarin pukul 9 pagi, tiba-tiba arus kencang air masuk ke dalam permukiman warga dan berangsur-angsur secara cepat dalam hitungan tidak sampai 30 menit sudah mencapai dada jika ditunjukkan oleh warga tadi berdasarkan memang menunjukkannya seperti ini, yang berarti jika kita konversikan ke dalam sentimeter kurang lebih ada di 120 hingga 150 cm. Nah, warga yang memang memiliki lantai 2 rumah itu memang masih bisa untuk lindung seperti itu di lantai kedua. Namun untuk beberapa warga yang memang hanya memiliki lantai dasar di rumahnya, 1 lantai seperti itu, saudara memang terpaksa harus mengungsi ke dataran yang lebih tinggi atau ke rumah warga lainnya. Ya, Edwin, melihat kemarin dengan banjir bandang yang begitu masif, lalu seperti apa penanganan korban dan juga apakah sudah dievakuasi seluruhnya oleh pemerintah setempat? Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memang menyatakan adanya 20 kecamatan yang terdampak akibat adanya banjir bandang sekaligus hujan lebat dan juga cuaca yang memang tidak menentu di Kabupaten Sukabumi ini. Dan dari laporan terakhir tim Basarnas telah dilakukan terus evakuasi baik untuk pemindahan warga yang memang terdampak dari rumah yang memang untuk sekarang tidak bisa ditinggali, namun juga dari laporan terakhir tim Basarnas menyatakan bahwa warga yang berada di posko pengungsian sudah berangsur untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kenapa? Karena tadi juga dari pantauan kami memang banjir sudah tidak ada lagi yang terlihat signifikan atau mungkin melebihi Betis seperti itu. Yang paling tinggi adalah Betis, itu pun memang yang berada di dataran yang cukup rendah. Juno. Terima kasih rekan Edwin Zan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lalu kita akan bergeser ke Palabuhan Ratu. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Insan Maulana. Insan, untuk saat ini bagaimana penanganan banjir terutama di kawasan Palabuhan Ratu? Ya, terima kasih Juno dan juga saudara. Memang terpantau penanganan banjir di kawasan Palabuhan Ratu sebenarnya saat ini kondisinya sudah surut. Dan saat ini warga yang terdampak yang kemarin puluhan rumahnya itu terendam saat ini sudah kembali ke rumah, tidak ada yang mengungsi, dan warga saat ini berkonsentrasi berfokus pada penanganan pembersihan rumah warga. Dan memang terpantau sejumlah lumpur yang memang memenuhi rumah warga serta sampah dan potongan-potongan kayu yang mungkin kemarin itu terbawa arus banjir. Dan selain itu ada sejumlah warga di perkampungan lain masih di wilayah Pelabuhan Ratu itu membersihkan lumpur menggunakan alfon. Dan memang berdasarkan informasi dari warga juga butuh bantuan dari pihak pemerintah terutama dalam perbaikan fasilitas umum dan juga perbaikan rumah serta mungkin untuk logistik lainnya, karena memang hampir sebagian pakaian yang kemarin terseret banjir itu sudah tidak bisa dipakai. Dan sementara itu memang warga berkali-kali menyebutkan bahwa perbaikan fasilitas umum perlu dipercepat karena memang itu menunjang
untuk aktivitas warga. Dan memang Juno terpantau di lokasi di sini juga hujan kembali turun tadi namun tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Dan saat ini masih terfokus sejumlah relawan dan tim SAR itu beralih mengevakuasi sejumlah longsoran yang menutup badan jalan. Seperti itu, Juno. Ya, Insan, untuk saat ini kita mengetahui bahwa titik lokasi ini merupakan lokasi yang juga cukup parah terdampak bencana banjir. Apa sebelumnya mitigasi dan juga apa tindakan pemerintah terutama mengevaluasi apakah akan merelokasi sejumlah rumah di kawasan yang terdampak banjir bandang yang sangat parah? Ya, memang berdasarkan informasi dari warga bahwa yang kemarin kampung yang terdampak banjir tersebut, warga memberikan informasi bahwa banjir ini adalah banjir yang memang setiap tahun selalu terjadi. Dan banjir ini disebabkan karena luapan sungai luapan air sungai karena debit airnya terlalu tinggi karena hujan deras. Dan warga pun mengungkapkan bahwa sungai ini sebenarnya sudah dangkal, ya tidak dalam sehingga terjadi pendangkalan, dan warga juga berharap untuk bisa memperlebar ruas sungai atau kedalaman sungai kepada pemerintah. Dan memang sampai saat ini sebenarnya kami di lapangan juga belum ada informasi terkait penanganan lanjutan terkait bencana banjir ini harus seperti apa. Karena memang berdasarkan pantauan di lapangan juga pemerintah saat ini masih berfokus melakukan proses evakuasi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Memang salah satunya yaitu di wilayah Pelabuhan Ratu. Dan mungkin perlu diketahui, Juno, jadi tidak hanya banjir yang memang terjadi bencana di Sukabumi ini, longsoran yang terjadi di sejumlah titik yang menutup badan jalan juga memang harus dibersihkan karena akses jalan dari Sukabumi Kabupaten, dari Pelabuhan Ratu ke Sukabumi Kota itu sangat terganggu, dan sejumlah kendaraan pun di beberapa titik tidak bisa dilewati, sehingga memang harus terfokus dulu untuk melakukan penanganan longsoran tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Insan Maulana dari kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada rekan Edwin Zan. Sesaat lagi, saudara, sejumlah kendaraan masih mengantre untuk masuk kapal di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Di dermaga eksekutif, banyak truk dan bus tertahan untuk bongkar muat kapal karena cuaca buruk dan gelombang tinggi.